Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkyatani dengan NIM 2110101026. Jadi di video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih perkembangan Islam ketika dunia Islam saat itu dikuasai oleh dinasti Abbasiyah. Lalu video ini dibuat juga untuk memenuhi tugas UAS dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh dosen kami Muhammad Dimas Andra. Baiklah, kita masuk yang ke pertama, yaitu bagaimana sih awal munculnya dinasti Abbasiyah ini. Jadi munculnya dinasti Abbasiyah ini tidak lepas dari ketika itu dinasti Umayyah mulai menampakkan tanda-tanda kehancurannya. Antara lain faktornya karena ketika itu ada golongan Syiah dan Khawarij yang berkonflik dengan penguasa Umayyah. Yang kedua, munculnya paham Mawali, adanya diskriminasi dengan orang-orang yang bukan Arab. Lalu yang ketiga, terjadi pemberontakan di berbagai wilayah karena menganggap penguasa Umayyah ini berlaku tidak adil, dan juga ia berlaku nepotisme karena hanya dari golongan keluarganya saja yang menjadi para pejabat di kekhalifahan. Sehingga muncullah kekuatan baru yang dipelopori oleh Abdullah Safah ketika itu, sehingga terjadilah pertempuran antara penguasa Umayyah dengan para pemberontak ini yang dipimpin oleh Abdullah Safah. Lalu ketika tahun 750 maka menanglah Abdullah Safah ini, dan saat itu pula ia memproklamasikan dirinya membentuk dinasti baru yang ia beri nama dinasti Abbasiyah. Lalu kita masuk ke perkembangan Islam ketika dipimpin oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa cukup lama, yaitu sekitar setengah abad, mulai dari 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Tercatat ada 37 khalifah yang menjabat ketika itu, antara lain ada As-Safah, ada Al-Mansur, Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun al-Rashid, dan sampai yang terakhir yaitu Khalifah Al-Mustaqsim. Namun tercatat ada 6 khalifah yang menorehkan sejarah gemilang dalam kepemimpinan mereka. Pertama itu ada As-Safah. Beliau ini adalah khalifah pertama dinasti Abbasiyah, memimpin mulai dari 750 sampai 754 Masehi. Jadi beliau ini bernama panjang Abdullah Safah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Jadi beliau ini merupakan keturunan dari pamannya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang memimpin revolusi Abbasiyah ketika itu, memimpin pemberontakan melawan Khalifah Umayyah yang pada akhirnya di tahun 750 Masehi Khalifah Umayyah yang terakhir, yaitu Khalifah Marwan II, wafat dalam pertempuran tersebut. Maka dimanfaatkan oleh Abdullah Safah ini untuk mendirikan dinasti baru, yaitu ia beri nama dinasti Abbasiyah dengan kota Kufah sebagai ibu kotanya. Lalu yang kedua ada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau adalah saudara kandung dari khalifah yang pertama As-Safah. Beliau menjabat dari 754 sampai 775. Adapun kebijakan-kebijakan yang beliau lakukan yaitu memindahkan ibu kota pemerintahan yang pada waktu itu diletak di Kufah dipindahkan ke Baghdad, karena beliau pikir di Baghdad itu adalah wilayah yang strategis sebagai tempat pemerintahan. Adapun kebijakan lainnya terkait pengembangan ilmu pengetahuan, beliau mendatangkan para cendekiawan, para ilmuwan-ilmuwan dari luar datang ke tempat mereka. Lalu dilakukan penterjemahan karya-karya ilmiah dari Yunani, dari Persia. Lalu terkait kebijakan dalam pembangunan, yaitu beliau melebarkan jalan-jalan, membangun pasar, membangun istana, dan membangun jembatan. Lalu terkait pemberontakan, beliau ini terkenal tegas terhadap para pemberontak yang ingin mengancam kestabilan Abbasiyah pada masanya. Lalu masuk yang ketiga itu ada Al-Mahdi. Beliau ini adalah merupakan putra dari khalifah yang kedua, Al-Mansur. Jadi Al-Mahdi ini
memimpin dari tahun 775 sampai 785 Masehi. Adapun kebijakannya, beliau hampir sama seperti ayahnya, melanjutkan kebijakan dari ayahnya, yaitu menumpas para pemberontak, lalu memastikan stabilitas internal ketika itu. Lalu untuk memperluas wilayah, beliau melakukan kampanye militer ke daerah Khorasan dan Mesir. Beliau juga menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Lalu dalam perekonomian, beliau juga meningkatkan di sektor pertanian, yaitu melalui adanya irigasi, dan dalam pertambangan seperti adanya perak, emas, tembaga, dan besi. Baiklah, kita masuk ke yang keempat, yaitu Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi sebelum Khalifah Harun al-Rasyid ini itu ada Khalifah yang keempat, yaitu saudaranya Musa al-Hadi. Beliau hanya memimpin Abbasiyah yaitu cuma setahun, dari 785 sampai 786. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Khalifah yang kelima ini, yaitu Harun al-Rasyid, mulai dari 786 sampai dengan 809 Masehi. Ketika beliau memimpin Abbasiyah inilah ia dikenal sebagai khalifah yang sangat masyhur, terkenal, karena di kepemimpinan beliau lah ketika itu Abbasiyah mencapai puncak keemasan. Beliau juga menjadi khalifah yang suka dengan cinta dengan ilmu pengetahuan. Jadi sedari kecil beliau telah dididik oleh ayahnya, dididik dengan nilai-nilai beragama yang baik, sehingga menjadikan beliau menjadi pemimpin yang adil dan soleh. Adapun kebijakan yang beliau ambil ketika itu, membangun kota Baghdad dengan bangunan-bangunan yang mewah, membangun sarana pendidikan, sarana kesehatan, lalu sarana perdagangan, membangun tempat-tempat ibadah, dan yang paling penting ketika itu yaitu dibangunnya Baitul Hikmah sebagai tempat perpustakaan, sebagai tempat perguruan tinggi, dan juga tempat penterjemahan karya-karya ilmiah dari luar. Maka di sini, di era inilah muncul ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal, yaitu Al-Kindi, ada Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khwarizmi, dan juga Al-Batani. Baiklah, kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu ada Khalifah Al-Amin dan Khalifah Al-Ma'mun. Beliau berdua ini adalah anak dari Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi ketika Harun al-Rasyid wafat, maka yang menggantikan beliau yaitu sebagai Khalifah ke-6, yaitu Al-Amin. Lalu selama 4 tahun menjabat, barulah digantikan oleh saudaranya Khalifah Al-Ma'mun. Namun terjadinya pergantian kekhalifahan ini terjadi secara berdarah, yaitu adanya perselisihan antar saudara. Ada perang saudara yang terjadi ketika itu karena kesalahan dalam pemahaman dan juga adanya pelanggaran wasiat dari Harun al-Rasyid, sehingga ketika Al-Amin ketika itu wafat dalam perang, lalu digantikan oleh Al-Ma'mun. Sebenarnya dua orang ini kebijakannya bersama seperti ayahnya, dan ketika masa kepemimpinan mereka pun Baghdad dan Abbasiyah ketika itu mencapai kesejahteraan dan kedamaian di dalam masyarakatnya. Itulah tadi beberapa khalifah yang menoreh sejarah yang gemilang dalam kepemimpinan mereka. Sebenarnya masih banyak khalifah-khalifah yang lain, karena ada 37 khalifah. Namun dari periode khalifah yang pertama sampai periode khalifah yang ke-10, yaitu Al-Mutawakkil, khalifah ketika itu menjadi tokoh yang kuat dalam bidang politik dan keagamaannya. Namun ketika periode di bawahnya lagi, khalifah yang ke-11 mulai menurun dalam bidang politik, meskipun dalam bidang ilmu pengetahuan masih terus berkembang. Baiklah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bagaimana kemunduran dan keruntuhan dari dinasti Abbasiyah ini. Jadi ketika memasuki masa-masa kemunduran Abbasiyah, banyak sekali terjadi konflik, yaitu apapun konflik internal dan eksternal. Adapun konflik internal itu seperti ada pertentangan dalam keluarga yang saling ingin berebut menjadi khalifah. Lalu yang dari eksternal seperti adanya pengaruh Mamluk, pengaruh dari Bani Buaih, pengaruh dari Bani Seljuk dan bangsa-bangsa Turki. Lalu ada juga munculnya aliran-aliran sesat, ada juga terjadinya peristiwa perang salib, dan banyaknya pemberontakan di mana-mana.
Lalu puncak runtuhnya Abbasiyah ini ketika ada dari pasukan Mongol, yaitu dari Cina Utara, yang ingin melakukan ekspansi ketika itu. Jadi di tahun 1258 pasukan Mongol ini yang dipimpin oleh Hula Gupan berhasil meluluh lantahkan dan meratakan rata dengan tanah dinasti Abbasiyah ketika itu. Para keluarga Abbasiyah ini ada yang melarikan diri sampai ke Mesir, ke Hijaz, dan ada juga nanti yang sampai ke Indonesia. Dengan menandai peristiwa ini, maka berakhirlah peradaban Islam Abbasiyah yang telah dibangun setengah abad dari tahun 750 sampai 1258. Namun jasa-jasa Abbasiyah dalam bidang ilmu pengetahuan dan peradaban masih bisa kita rasakan sampai abad ke-21 ini. Jadi itulah sedikit cerita tentang bagaimana Islam ini dipimpin oleh Abbasiyah ketika itu. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.